Meski dikuasai Belanda selama ratusan tahun, faktanya hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak fasih berbahasa Belanda. Hal berbeda justru terjadi pada negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, yang mayoritas masyarakatnya fasih berbahasa Inggris. Penjajahan Inggris menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal ini. Adapun pengaruh bahasa dari Belanda yang muncul di Indonesia adalah dalam bentuk kata serapan seperti Gordijn menjadi Gordon, bioskop menjadi bioskop, hingga kantor menjadi kantor. Ada juga om, tante, handuk, baskom, buncis, dongkrak, cantik, dan lain sebagainya. Gimana? Kaget ya? Ternyata bahasa yang selama ini sering kita pakai berasal dari bahasa Belanda. Lantas, mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda? Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. 1. Kebijakan pendidikan. Pada masa penjajahan, hanya sedikit orang Indonesia yang diberi kesempatan untuk belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda umumnya hanya digunakan oleh kalangan elit kolonial, seperti pejabat pemerintahan, kaum bangsawan, dan kelompok pribumi yang mendapatkan pendidikan formal ala barat. Mayoritas penduduk Indonesia tetap menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Adapun pendidikan yang diberikan lebih berorientasi pada mencetak tenaga kerja yang bisa melayani kepentingan Belanda, bukan untuk mencerdaskan masyarakat. 2. Politik pemisahan. Terkait politik pemisahan atau kasta sosial, Belanda menerapkan sistem kasta yang ketat, memisahkan antara penjajah dan penduduk pribumi. Interaksi sosial yang terbatas membuat peluang belajar bahasa Belanda menjadi kecil. 3. Tidak ada kebijakan Dutchification. Tidak seperti penjajah lain, Belanda tidak secara sistematis memaksakan penggunaan bahasa mereka di Indonesia. Alasannya adalah karena Belanda ingin menekan potensi pemberontakan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan cara membatasi pendidikan dan akses bahasa bagi mayoritas penduduk, sehingga masyarakat tidak bisa membaca, yang mana artinya memutus informasi dari dunia luar, baik melalui buku, surat kabar, maupun surat menyurat. Kan tidak bisa membaca. 4. Perbedaan pendekatan kolonial. Jika dibandingkan dengan penjajahan Inggris di negara lain, Belanda cenderung tidak terlalu memaksakan budaya dan bahasanya kepada penduduk jajahan. Mereka lebih fokus pada eksploitasi ekonomi, sedangkan Inggris berhasil menjadikan bahasanya lebih bergengsi dan memiliki nilai guna yang lebih luas dalam dunia internasional. Setelah Indonesia merdeka, penggunaan bahasa Belanda dengan cepat ditinggalkan karena dianggap sebagai simbol penjajahan. Bahasa Indonesia yang berbasis bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional untuk mempererat persatuan dan identitas bangsa. Ini sekaligus menjawab kenapa walaupun jumlah penuturnya besar, tapi bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa nasional. Dikutip dari buku Masa-masa Awal Bahasa Indonesia tahun 2010, karya Harimurti Krida Laksana, pada Kongres Pemuda pertama tanggal 2 Mei 1926, dalam teks Sumpah Pemuda, awalnya Muhammad Yamin mengusulkan kalimat "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu." Usulan ini didukung Jamaluddin Adinegoro sebagai sekretaris Kongres. Sementara itu, Muhammad Tabrani yang kala itu menjabat sebagai ketua Kongres menolak usulan Yamin dan Adinegoro. Menurut Tabrani, bahasa bangsa Indonesia bukanlah bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia, sehingga berubahlah teks Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini. Tabrani dalam autobiografinya yang berjudul Anak Nakal Banyak Akal tahun 1979 menulis, "Jalan pikiran saya, kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu." Yamin lalu berkata, "Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tetapi kenapa menolak konsep usul resolusi saya? Lagi pula yang ada itu bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun."
Tabrani lantas menjawab, alasanmu Yamin betul dan kuat. Maklum, kamu lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukanlah bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada, ya harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia yang pertama ini. Dengan demikian, maka pada Kongres Pemuda kedua, disebutlah bahwa bahasa persatuan itu sebagai bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari keterangan Tabrani tadi jelas bahwa penamaan bahasa Indonesia baru muncul sesaat menjelang diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan. Diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Solo, hingga video ini dibuat, bahasa Indonesia sudah melewati 12 kali kongres bahasa yang menjadikannya entitas bahasa yang terpisah dari bahasa Melayu. Menurut para ahli bahasa, diperkirakan sekitar 60 hingga 70% kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebagai bahasa dasar, bahasa Melayu memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan bahasa Indonesia modern. Dan meskipun sulit memberikan angka presentase yang pasti, pengaruh bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia sangat signifikan. Bahasa Melayu adalah akar utama dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Satu yang harus dan wajib kita banggakan, tercatat bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO PBB pada tanggal 20 November 2023. Keputusan ini diambil dalam sidang pleno Konferensi Umum UNESCO yang ke-42 di Paris, Prancis. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 di Sidang Umum UNESCO.